2 Tawarik 33. Raja Manasye. Manasye berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalaukan Tuhan dari depan orang Israel. Ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dirobohkan oleh Hizkia ayahnya. Ia membangun mezbah-mezbah untuk para Baal, membuat patung-patung Asyera dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. Ia mendirikan mezbah-mezbah di rumah Tuhan, walaupun sehubungan dengan rumah itu Tuhan telah berfirman, "Di Yerusalem namaku akan tinggal untuk selama-lamanya." Dan ia mendirikan juga mezbah-mezbah bagi segenap tentara langit di kedua pelataran rumah Tuhan. Bahkan ia mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api di lebak Ben Hinom. Ia melakukan ramal, telaah, dan sihir, dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh beramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan, sehingga ia menimbulkan sakit hatinya. Ia menaruh juga patung berhala yang telah dibuatnya dalam rumah Allah, walaupun Allah telah berfirman kepada Daud dan kepada Salomo anaknya, "Dalam rumah ini dan di Yerusalem yang telah kupilih dari antara segala suku Israel, aku akan menaruh namaku untuk selama-lamanya. Aku tidak akan membuat pula orang Israel berjejak keluar dari tanah yang telah kutentukan untuk nenek moyangmu, asal saja mereka melakukan dengan setia segala yang telah kuperintahkan kepada mereka dengan perantaraan Musa, yakni segala hukum, ketetapan, dan peraturan." Tetapi Manasye menyesatkan Yehuda dan penduduk Yerusalem, sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan Tuhan dari depan orang Israel. Shalom saudara. Kadang kita sebagai orang tua, kita bertanya kepada Tuhan, kok bisa ya Tuhan? Padahal saya ini cinta Tuhan. Saya setia kepada Tuhan. Namun mengapa anak saya jauh dari Tuhan? Apa yang salah dengan saya ataupun dengan sesuatunya? Saudara, Hizkia dikenal sebagai seorang raja yang sangat mencintai Tuhan. Bahkan dikatakan dalam 2 Raja-Raja 31 ayat yang ke-20, di seluruh Yehuda, Raja Hizkia menjalankan keadilan, berlaku jujur, dan menyenangkan hati Tuhan Allahnya. Saudara, Hizkia adalah raja yang mengembalikan umat kepada kesetiaan dan peribadahan kepada Allah. Namun bagaimana dengan anaknya? Apakah anaknya juga memiliki hati yang sama? Hati yang mencintai Tuhan, hati yang setia kepada Allahnya? Ternyata tidak. Manasye, anak daripada Raja Hizkia, menyimpang dari jejak ayahnya yang setia kepada Allah. Bahkan saudara, kejahatan Manasye, anak daripada Hizkia, dimulai dengan membangkitkan kembali penyembahan kepada Asyera dan Baal. Apa yang dulu dihancurkan oleh ayahnya, apa yang dulu diratakan oleh ayahnya, sekarang justru dihidupkan kembali oleh anaknya.
Dikatakan dalam 2 Tawarik 33 ayat yang kedua sampai dengan yang ketiga, Manasye melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalaukan Tuhan dari depan orang Israel. Ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dirobohkan oleh Hizkia ayahnya. Ngeri, saudara. Bagaimana papanya sangat mencintai Tuhan sehingga merobohkan, menghancurkan semua penyembahan berhala. Tapi oleh anaknya justru dibangun kembali. Saudaraku, deretan kejahatannya memperlihatkan hidup yang berseberangan dengan firman Allah. Manasye tidak belajar dari sejarah leluhurnya. Ia justru mengikuti jejak Raja Ahaz yang menyembah berhala, mengorbankan anaknya sebagai persembahan kepada dewa-dewa asing. Pertanyaannya, mengapa bisa demikian? Bukankah ayahnya setia? Bukankah ayahnya mencintai Tuhan? Namun mengapa hidup Manasye sangat bertolak belakang? Saudaraku, ini mengingatkan kepada kita, kepada saya dan Bapak Ibu Saudara, bahwa iman itu timbul bukan dari keturunan. Iman lahir bukan dari keturunan, tetapi pendengaran akan firman. Bukan jaminan. Apabila orang tuanya mencintai Tuhan, orang tuanya setia kepada Tuhan, otomatis anaknya demikian. Karena itu saudara, tugas saya dan Bapak Ibu Saudara adalah terus membicarakan dan mengajarkan firman itu kepada anak-anak kita. Bukan hanya ketika mereka sudah dewasa, tapi justru ketika mereka masih anak-anak. Bukan hanya ketika mereka mulai menjauh dari Tuhan, namun justru setiap saat, setiap waktu, dan setiap ada kesempatan, kita memberitakan, kita membicarakan firman kepada anak-anak kita. Mudah Bapak Ibu? Tidak. Karena itu, marilah kita meminta hikmat dan kekuatan kepada Tuhan, supaya kita dimampukan, dimanapun, kapanpun, pada saat apapun. Pertama-tama, dimulai dari keluarga, kita berani membicarakan firman, kita berani mengatakan firman, kita berani mengatakan kebenaran kepada anak-anak kita. Karena iman timbul bukan dari keturunan, tetapi dari pendengaran akan firman. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa yang di sorga, hari ini kami diingatkan kembali betapa besar tanggung jawab kami sebagai orang tua. Karena iman timbul bukan karena keturunan, tetapi karena pendengaran oleh karena firman. Karena itu tolonglah kami Bapa, setiap orang tua, supaya kami selalu memperbincangkan, membicarakan, bahkan mengajarkan firman itu kepada anak-anak kami. Kapanpun, dimanapun, bahkan dalam kondisi apapun, ketika kami memiliki kesempatan, kami dapat membicarakan dan mengatakan firman serta kebenaran kepada mereka. Berikan hikmat bagi kami, berikan kekuatan kepada kami Bapa, supaya kami mewariskan firman, mewariskan iman yang hidup itu kepada anak-anak kami. Secara khusus pada saat ini hamba-Mu berdoa untuk kedua keluarga kami, yaitu Bapak Sandi Susanto, yang tepat hari ini Tuhan telah memelihara sepanjang 50 tahun. Dan hari ini merayakan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Karena itu hamba-Mu berdoa Bapa, untuk imannya, Tuhan Kau terus berikan kekuatan di dalam iman, bahkan pelayanan di GKT Banyuwangi, kesetiaannya terhadap perjanjian, kehidupan keluarga, bersama dengan Celiana, bersama dengan anak-anak, baik itu Stephen maupun Keke, kiranya Tuhan Kau berkati dengan berkat rohani yang dari surga. Demikian juga pergumulannya, bahkan pekerjaannya, apapun yang dikerjakan, kiranya Tuhan sendiri yang akan menyertai, membukakan jalan yang terbaik. Demikian juga untuk berdoa untuk Ibu In Sulastri yang hari ini juga berulang tahun yang ke-45.
bersyukur untuk setiap pemeliharaan Tuhan, tetapi kiranya Engkau mengingatkan supaya setia dengan perjanjian, setia merenungkan firman, setia di dalam peribadahan. Kiranya juga Engkau tolong apa yang menjadi pergumulannya, biarlah kiranya Tuhan sendiri yang akan memberikan kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun untuk Kosandi. Kiranya Tuhan memberkati dengan berkat rohani dan terus setia dengan perjanjian. Demikian juga selamat ulang tahun untuk Ibu Insulastri. Biarlah mengingat perjanjian dengan Allah sehingga setia juga dalam perjanjian itu. Tuhan memberkati.